Alhamdulillahilladzi barakallahu fil ilmi wa barakatin nabi bi syafaatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biiznillah bi qadratillah bi mahabbatillah bi ridhoillah bi aunillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga kita dikumpulkan dalam majlis ilmu menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, para pengikut-pengikutnya, wabil khusus kita yang berkumpul di tempat ini maupun saudara kita, keturunan kita, tetangga kita, di aku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santrinya Syabul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja selalu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bertawasul, beristighosah, ada sedikit nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para alim ulama, para ustaz-ustazah, para kiai, para sepuh, lampin sepuh, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hidup di alam dunia yang penuh dengan segala perkara tipu daya. Di dalam diri ini menjerit rohani kita karena kelaparan. Mungkin selama ini kita tidak sadar rohani menjerit kelaparan karena tidak pernah kita berikan makanan. Seperti pun jasmani, ketika tidak diberikan makan maka akan lemas, bahkan timbul penyakit-penyakit, bahkan timbul sampai kematian. Artinya asupan makanan itu harus seimbang. Masakan jasmani, asupan makanan rohani, makanan jasmani itu harus seimbang. Makanan jasmaninya apa? Makanan jasmani yang terlihat.
Ya nasi, lauk pauk, segala tek-tek bengek yang terlihat itu makanan dohir, itu makanan jasmani. Nah yang perlu kita ketahui makanan rohani. Rohani ini menjerit kelaparan, kadang-kadang kita tidak mau tahu apa ciri rohani menjerit. Yang pertama, rohani tidak pernah diisi oleh kita. Bahkan dari tidur sampai bangun kita ngurusi jasmani saja. Siang malam berangkat pagi ke kantor, jadi pejabat koma lagi, jadi ini jadi itu, berangkat pagi pulang sore tidur, berangkat pagi pulang sore tidur. Nah ketika nanti mati bertanggung jawab bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jasmani kita urusi setiap hari setiap detik, maka akan dikubur menjadi bangkai. Apa makanan rohani? Yang pertama, beribadah kepada Allah. Dibandingkan kewajiban, selain kewajiban, zikir, puasa, segala kebaikan-kebaikan yang diperintah Allah, itulah makanan rohani. Makanan baik. Udah ngantuk bawaannya. Nah, itulah makanan rohani. Karena kalau kita terus ngopeni jasmani, tekan mati, gak begitu-begitu saja. Tidak ada perubahannya, tidak ada keberkahan, keselamatan untuk menuju kepada Allah. Allah ngegai jasmani iku karohani iku ada seimbang. Dibai jasmani supaya diurus, bisa bergerak di alam dunia untuk melakukan aktivitas kebaikan menuju Allah, supaya rohani tidak kelaparan. Karena apa? Karena celaka orang yang tidak mau mengopeni rohaninya dibandingkan jasmani. Kebanyakan kita berat dengan jasmani. Jasmani ketika diajak pengajian kadang-kadang berat jasmani. Karena apa? Karena perwatakan, karena bebandul. Karena apa? Karena beban-beban yang ada dalam diri ini yang membuat kita terhalang untuk melakukan makanan rohani. Makanya mulai dari sekarang sedikit-sedikit kita melepaskan bebandul, melepaskan jerat-jerat tali-tali yang ada dalam diri kita, supaya ibadah kita istiqomah kepada Allah, supaya ada di dalam diri ini mempunyai rasa takut kepada Allah. Karena apa? Mulai jasmani mah tabeat rusak melulu jasmani. Tabeat mata kalau diajak baca Quran, kalau diajak pengajian, kalau diajak yang baik-baik, itu mata menolak, itu tabeat, bebandul. Makanya mulai dari sekarang mengurangi bebandul kita. Yang pertama, belajar untuk bangun malam, bertafakur, bermunajat kepada Allah. Belajar, melatih, melepaskan bebandul mata dengan sering membaca Quran, dengan sering melatih melek untuk menghadap kepada Allah. Terus mengurangi tabiat, mulai kita melepaskan bebandul satu. Karena kalau kita masih terjerat dengan bebandul di dunia ini, berat, susah. Tidak akan timbul rasa takut kepada Allah. Kadang dianggapnya dunia milik sendiri. Besok maksiat, tobat, maksiat. Ayo baik tobat maksiat baik. Karena apa? Karena tidak takut kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat kisah nyata, seorang si Fulan bin Fulan, ahli maksiat, tukang zina ada pada dirinya, tukang main ada pada dirinya, tukang mabok ada pada dirinya. Kerjaannya setiap hari ngegali kubur, ngembeli kue, ngambilin kue orang mati dijual ke orang. Itu setiap hari kerjaannya begitu, siang dan malam. Tapi di dalam dirinya dia punya rasa takut kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Ketika tiba waktunya sakit, setelah sakit dia panggil anaknya, panggil istrinya. Kata anaknya, ada apa Pak? Saya dipanggil. Nah, bapak ini sudah tidak, rasa-rasanya sudah tidak jelas. Kayaknya bapak mau mati, nak. Kata anaknya, mati mah mati aja Pak. Wih, anak durhaka.
Tapi bapak sebelum mati mau berwasiat kepada Muna. Apa wasiatnya Pak? Nanti ketika bapak mati, bapak minta dibakar tubuh bapak, terus jadikan debu. Walaupun masih ada tulang-tulang berulangnya, kau hancurkan, kau tumbuk biar jadi debu. Nanti setelah jadi debu, kau kumpulkan debunya, kau buang di setiap tempat di mana-mana ketika angin berkencang, bertiup kencang. Kata anaknya, oke Pak, kapan mati nek? Ya belum, nanti dulu. Setelah selang hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, mati bapak. Setelah mati, rundingan satu keluarga bahwa wasiat bapaknya seperti itu. Ketika ditanya oleh ibunya, kenapa bapak berwasiat seperti itu nak? Karena bapak takut disiksa oleh Allah karena hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dilaksanakan wasiatnya, dibakar, tulangnya diremuk-remukan jadi debu. Ada yang dibuang di laut, ada yang buang di gunung, ada yang dibuang di setiap tempat, dipisah-pisah debunya. Akhirnya mati. Setelah itu Allah membangunkan beliau. Kata Allah, hai dengan kuasaku, hai bumi yang tercirat debu-debu sipulan yang dilempar mati itu, dan laut yang menerima debu-debu sipulan itu, kumpulkan lagi debu-debunya, hadapkan kepadaku, kata Allah. Lalu dikumpulkan oleh alam semesta, diwujudkan oleh Allah, selagedek jadi sipulan lagi. Kaget sipulan. Lalu Allah bertanya, hai bulan, kenapa engkau pengen mati dibakar oleh anakmu? Kenapa kau berwasiat berbeda dengan orang-orang Islam? Lalu sebulan bertanya, ya Allah, saking takutnya saya kepadamu dan saya percaya kepada Nabi bahwa ada surga dan neraka. Tapi ketika saya di dunia saya belum iman, makanya saya keburu mati, saya takut disiksa di neraka. Ya Allah, makanya suruh dibakar, mending saja kalau dibakar mah. Saya nggak bakalan disiksa karena nggak ketemu katanya bekas jasad-jasadnya. Kata Allah, salah kalau begitu. Tapi kau yakin takut kepadaku? Takut ya Allah. Kau mengimani Rasulullahku? Iya. Berarti itu kau masuk ke dalam surga, kata Allah. Tuh, alhamdulillah. Itu ahli maksiat yang punya keyakinan kepada Allah. Jadi keyakinan yang harus kuat, melepaskan pembandul-pembandul antara apa pembelajaran buat kita. Bahwasannya hidup di dunia ini jangan terlena dengan kemaksiatan, dengan kebodohan-kebodohan yang selalu membohongi badan kita sendiri, menipu badan kita sendiri. Orang lain tidak akan tahu, tapi Allah dan kita lebih tahu. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah jadi pertanggungjawaban kita di yaumil akhir. Makanya mulai sekarang belajar untuk melepas jerat-jerat bebandul. Umur sampun nambah, sampun tiap tahun nambah, tiap tahun nambah. Apa maning sing wis lah ka bebandul, artinya lah ka bebandul itu tidak ada, bebandul itu tidak ada kesibukan. Yang siang hari kesibukannya cuma berleha-leha. Buat untuk kita kesibukan berleha itu ganti dengan kesibukan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap malam Jumat kita berkumpul dalam pengajian supaya nambah wawasan, nambah ilmu, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahi demi Allah, nanti apabila ruh kita tidak kita urusi, nanti jadi pertanggungjawaban ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian malam ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ibadah. Marilah kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca selawat kita diaku umatnya Rasulullah, santrinya Syahul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal.